10 rekomendasi HP di bawah 2 jutaan terbaik. Smartphone dengan kisaran harga 1 juta hingga 2 jutaan rupiah bisa dibilang masuk kategori smartphone yang laku di pasaran. Hal tersebut dapat dimaklumi karena saat ini banyak orang yang membeli smartphone untuk gaming. Melihat hal tersebut, berbagai vendor ponsel kemudian berlomba-lomba mengeluarkan perangkat terbaik mereka di rentang harga ini. Nah, bagi kamu yang tertarik untuk membelinya, saya akan memberikan rekomendasi HP harga di bawah 2 jutaan dengan spesifikasi mumpuni. Yang pertama adalah Xiaomi Redmi 9. Smartphone yang rilis pada Juni 2020 ini memiliki layar IPS LCD 6,53 inci dan beresolusi 1080 x 2340 pixel. Ia juga memiliki chipset MediaTek Helio G80 dan GPU Mali G52. Untuk smartphone di bawah 2 jutaan, Xiaomi Redmi 9 memiliki pilihan RAM 3GB untuk memori 32GB dan RAM 4GB untuk memori internal 64GB. Apakah penyimpanan 64GB masih kurang? Kamu dapat menggunakan memori eksternal. Nah, untuk kameranya sendiri, smartphone ini mempunyai 4 lensa pada kamera belakang, yaitu 13MP, 8MP, 5MP, dan 2MP, dan kamera depannya 8MP. Gak hanya itu aja, Redmi 9 ini juga memiliki baterai non-removable lithium-ion polymer berkapasitas 5020 mAh dan juga didukung dengan kemampuan fast charging 18W. Semua keunggulan ini bisa kamu dapatkan dengan budget di bawah 2 jutaan aja. Kemudian berikutnya, Vivo Y20. Smartphone ini memiliki layar IPS LCD 6,51 inci. Chipset dari seri Vivo yang satu ini adalah Snapdragon 460. Walaupun seri Snapdragon 400 lebih condong ke arah HP kelas bawah, Snapdragon 460 ini merupakan yang pertama yang dapat mengungguli Snapdragon 625 dan bahkan 635. Untuk grafik prosesornya, menggunakan GPU Adreno 610 dengan RAM 3GB dan memori internal 64GB. Kamu nggak perlu takut untuk bermain game seperti Mobile Legends. Kemudian smartphone ini juga memiliki slot memori eksternal. Nah, kalau kamu berasa internal 64GB masih kurang, kamu bisa pakai ini. Nah, untuk kameranya sendiri, kamera belakang dari Vivo Y20 memiliki triple kamera yang masing-masing satu kamera beresolusi 13MP dan dua kamera beresolusi masing-masing 2MP. Untuk kamera depannya 8MP. Nggak hanya itu aja, keunggulan ponsel ini juga dilengkapi dengan dukungan baterai lithium-ion polymer 5000 mAh yang super awet. Vivo Y20 juga terbilang unik dari segi desainnya, menghadirkan permainan cahaya mengkilau di bagian belakang yang membuat ponsel ini tampak premium. Berikutnya, yang ketiga, Samsung Galaxy A20s. Rilis pada Oktober 2019 lalu, Samsung Galaxy A20s memiliki layar IPS LCD 6,5 inci dan untuk rasio screen to body sekitar 80%-an. Untuk chipsetnya sendiri, Samsung memberikan chipset Qualcomm Snapdragon 450 dengan CPU octa-core 1,8 GHz dan GPU Adreno 506. Membuat smartphone ini memiliki kemampuan mumpuni dan dapat kamu masukkan dalam list pilihan kamu. Smartphone ini memiliki dua pilihan untuk RAM dan ROM-nya, yaitu RAM 3GB, ROM 32, dan RAM 4GB, ROM 64. Jika memori internal itu masih kurang, smartphone ini juga memiliki slot memori eksternal hingga 1TB. Untuk kameranya, Samsung Galaxy A20s memiliki kamera belakang triple kamera, masing-masing 13MP, 8MP, dan 5MP, dan kamera depan 8MP. Untuk baterainya menggunakan non-removable baterai lithium-ion polymer 4000 mAh. Untuk Samsung Galaxy A20s ini kameranya memang tergolong standar ya, tapi hadirnya kamera di bagian belakang untuk sebuah ponsel Samsung pada kelas harga di bawah 2 juta jelas menarik. Yang paling disayangkan hanyalah penggunaan chipset Snapdragon 450 yang sudah cukup lama. Samsung Galaxy A20s ini pas untuk kamu yang butuh ponsel Samsung dan cukup oke karena harganya di bawah 2 juta. Selain itu, desain ponsel ini yang terlihat premium juga membuat ponsel ini menjadi salah satu ponsel yang layak dilirik.
kamu bisa mendapat ponsel ini di kisaran 1,9 jutaan untuk varian 3GB. 4. Realme 5i. Rilis Januari 2020, Realme 5i memiliki layar IPS LCD 6,52 inci dan beresolusi 720x1600 pixel. Realme 5i memiliki chipset Snapdragon 665 dan GPU Adreno 610. Di Indonesia, Realme 5i tersedia dalam 3 varian memori, yaitu RAM 3, 32GB internal, RAM 4, 64GB internal, dan RAM 4, 128GB internal. Varian terendahnya yang RAM 3, internal 32GB dijual di bawah 2 jutaan, dan kedua lainnya memiliki harga jual yang nggak jauh beda. Kalau masih kurang sama memorinya, Realme 5i juga dilengkapi dengan slot memori eksternal. Untuk kameranya sendiri, Realme 5i memiliki kamera belakang quad-core 12MP, 8MP, dan dua lainnya masing-masing 2MP. Dan untuk kamera depan adalah 8MP. Salah satu nilai jual utama dari Realme 5i ini adalah baterainya yang berkapasitas 5000 mAh. Baterainya non-removable ya. Dengan kapasitas sebesar itu, daya tahan baterai HP ini tergolong sangat baik. Hanya saja kamu harus puas dengan pengisian standar 10 watt. Hal lain yang menjadi andalannya adalah pengaturan 4 kamera di belakang yang kemampuannya lumayan bersaing di kelasnya. HP ini dirancang untuk pengguna muda yang hobi beraktivitas di luar ruangan. Selain baterai yang besar, Realme 5i juga dibuat cukup tangguh dari luar dengan lapisan Gorilla Glass pada layar dan bodi yang dibuat tahan percikan. Kemudian berikutnya, Realme C15. HP yang bisa dibilang masih baru ini rilis pada Juli 2020 kemarin. Memiliki layar IPS LCD 6,5 inci dan beresolusi 720x1560 pixel. Untuk chipset adalah Helio G35 dan CPU PowerVR GE8320. Jika dibandingkan dengan segmen harganya, Helio G35 sebenarnya terbilang tangguh untuk memainkan game ringan ataupun berat, walau nggak selancar ponsel-ponsel yang lebih mahal. Realme memasang 2 varian RAM dan ROM pada Realme C15, yaitu RAM 3GB, ROM 64GB, dan RAM 4GB, ROM 128GB. Terus ada juga memori eksternalnya, kalau kamu merasa kurang besar internalnya. Jika kamu kebelet sama ponsel 4 kamera tapi terpentok budget, Realme C15 ini bisa jadi solusi loh. Dengan menghadirkan kamera wide 13MP, lensa ultrawide 8MP, kamera hitam putih 2MP, dan sensor retro 2MP, dijamin bisa menikmati beragam cara untuk mengabadikan momen-momen penting. Untuk kamera depannya masih standar 8MP ya. Untuk baterainya sendiri termasuk besar. Baterai non-removable lithium-ion polymer 6000 mAh. Cukup besar ya. Dari segi kamera dan baterai, Realme C15 tentu lebih unggul ketimbang Redmi 9. Kekurangannya cuma satu, yakni di bagian chipset. Realme C15 masih menggunakan Helio G35 yang membuatnya tampak lebih setara dengan Redmi 9C. Sepertinya Realme C15 memang lebih cocok dimiliki bagi pengguna yang senang fotografi dan aktif berkegiatan di luar rumah. Berikutnya, Oppo A12. Rilis April 2020, Oppo A12 memiliki layar IPS LCD dan beresolusi 720x1560 pixel. Dan untuk prosesornya, menggunakan chipset MediaTek Helio P35. Kemudian untuk pengolah sistem grafisnya, Oppo A12 menggunakan GPU Power VR GE8320. Kemudian, Oppo memberikan 2 varian untuk RAM dan memori internalnya, yakni RAM 3GB untuk internal 32GB dan RAM 4GB untuk internal 64GB. Sama seperti smartphone sebelumnya, buat kamu yang membutuhkan kapasitas yang banyak, Oppo A12 sudah menyiapkan slot memori eksternal hingga 256GB. Baterainya tergolong cukup besar, yaitu baterai non-removable lithium-ion polymer 4230 mAh dengan 2 kamera di belakang 13MP dan 2MP yang cukup bisa diandalkan untuk memotret, sedangkan untuk kamera depan 5MP. Desain ponsel ini tergolong bagus sehingga cocok digunakan baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja, kamera depannya tadi 5MP bakal terasa jadi kekurangan karena resolusi 5MP di kamera depan terkesan jadi hal yang biasa. Tapi nggak apa-apa, kelebihan lain dari Oppo A12 adalah audio direct-nya, yaitu sebuah fitur yang memungkinkan membuat suara yang keluar beradaptasi sesuai arah penggunaannya.
Dengan bandrol harga di bawah 2 juta, Oppo A12 tentu layak dibeli kan? Kemudian Realme C3. Rilis Februari 2020 memiliki layar IPS LCD 6,5 inci dan resolusi 720x1600 pixel. Realme membekali perangkatnya dengan spesifikasi yang lumayan tangguh di kelasnya, seperti layar yang diproteksi dengan Gorilla Glass 3 dan bodi yang dibuat tahan percikan. Prosesornya dibuat bertenaga berkat dukungan chipset MediaTek Helio G70 yang gaming friendly dan menggunakan GPU Mali G52. Untuk smartphone di bawah 2 jutaan, Realme C3 memiliki RAM 3GB dan memori internal 32GB dengan tambahan slot memori eksternal. Untuk kameranya sendiri, Realme menyuguhkan triple kamera yang beresolusi 12MP dan 2 kamera masing-masing 2MP. Kemudian untuk kamera depan 5MP. Nah, jadi nilai tambah untuk kameranya karena adanya dukungan AI yang siap mengabadikan berbagai momen indah dengan layak. Dengan baterai non-removable lithium-ion polymer 5000 mAh, daya tahan baterai HP ini pastinya sangat bagus. Bahkan dalam situsnya, Realme menulis kalau baterai HP ini mampu bertahan hingga 20,8 jam untuk menonton YouTube dan 10,6 jam untuk bermain PUBG. 8. Realme C12. Smartphone yang rilis Agustus 2020 ini memiliki layar IPS LCD 6,5 inci dan beresolusi 720x1560 pixel. Smartphone ini menggunakan chipset Helio G35 sebagai prosesor dan GPU Power VRGE8320 sebagai grafik prosesor. Dengan RAM 3GB dan memori internal 32GB, kamu bisa bermain game adventure dan mobile. Realme C12 juga memiliki memori eksternal untuk kamu yang butuh penyimpanan yang lebih banyak. Pada Realme C12, kamu akan mendapatkan triple kamera pada kamera belakang. Satu kamera beresolusi 13MP dan 2 kamera beresolusi 2MP. Realme C12 ini nggak memiliki lensa ultra lebar seperti C15, sehingga cukup menyulitkan saat melakukan foto group. Tapi, perangkat ini menghadirkan lensa makro bagi kamu yang senang fotografi objek dalam jarak super dekat. Untuk baterainya non-removable lithium-ion polymer 6000 mAh. Baterainya termasuk besar sih, sayangnya ponsel ini nggak menghadirkan fast charging. Berikutnya 9. Samsung Galaxy M11. Smartphone yang dikeluarkan pada 30 Maret ini memiliki layar PLS TFT dan berukuran 6,4 inci, beresolusi 720x1560 pixel dan telah dihadirkan dengan dapur pacu Snapdragon 450 ditambah octa-core 1,8 GHz yang dibalut dengan pengolah grafis Adreno 506. Chipset ini merupakan salah satu yang berdaya saing paling tinggi pada jajaran HP dengan rentang harga serupa. M11 ini memiliki 2 varian untuk memori internal dan RAM-nya. Yang 32GB RAM 3GB, sedangkan untuk 64GB menggunakan RAM 4GB. Ada juga memori eksternal untuk kamu yang butuh memori yang banyak. Hadir dengan konfigurasi 3 lensa, Samsung Galaxy M11 cukup mampu untuk mendapatkan hasil kualitas foto yang sesuai dengan harganya berkat lensa 13MP lebar, 5MP ultra lebar, serta 2MP sensor kedalaman. Tentu, HP ini juga hadir dengan fitur HDR, mode panorama, dan LED flash. Sedangkan untuk kamera depan, 8MP. Untuk kamu yang khawatir soal ketahanan baterainya, bisa bernafas lega. Karena HP yang dibanderol harga 2 juta kurang ini sudah dilengkapi kapasitas baterai ion lithium 5000 mAh yang dapat dicas menggunakan daya 15 watt. Beberapa keunggulan lainnya turut hadir seperti konektivitas USB Type-C, penggunaan Android 10, serta sensor sidik jari di belakang bodi. Tertarik membelinya? Yang terakhir 10. Infinix Hot 9. Smartphone yang saya bahas terakhir ini rilis pada April 2020. Memiliki layar IPS LCD 6,6 inci dan beresolusi 720x1600 pixel. Untuk dapur pacunya menggunakan chipset MediaTek Helio A25 dan pemrosesan grafis adalah GPU Power VRGE8320. Infinix Hot 9 menawarkan RAM 4GB dan penyimpanan internal 128GB yang beberapa kali lipat lebih besar dari yang ditawarkan oleh HP lain di daftar ini.
Dengan demikian, kamu mungkin nggak perlu melakukan ekspansi dengan microSD dengan slot yang tersedia. Tapi kalau masih kurang aja, tetap tersedia kok memori eksternalnya. Untuk kamera belakangnya, satu beresolusi 16 megapiksel, dua kamera beresolusi masing-masing 2 megapiksel, dan kamera Key VGA untuk mendeteksi mode malam. Untuk kamera depannya cukup ya, 8 megapiksel. Desain kamera belakang lebih modern, meski kemampuannya mungkin ada di bawah sejumlah HP lain di daftar ini, sedangkan baterainya non-removable lithium-ion polymer 5000 mAh. Sebenarnya cukup sulit memilih HP di bawah 2 juta terbaik yang ada saat ini, mengingat banyaknya HP berkualitas di kisaran harga tersebut. Namun daftar tadi saya harap dapat memberikan sedikit masukan bagi kamu yang sedang kebingungan mencari HP murah berkualitas di bawah 2 juta rupiah. Terima kasih telah menonton video ini.